Saat Andi terbangun, ternyata dia sudah ada di dalam kamarnya, teman-teman. Ketika itu dia melihat ya teman-temannya juga ada di sana. Teman-temannya Andi bilang tadi Andi pingsan sampai kencing di celana. Dan istrinya pun sudah menutup toko. Nah, saat Andi ini tersadar, istrinya mulai masuk ke kamar dan teman-teman yang tadi mengangkat badannya Andi masuk ke kamar pun pulang. Saat itu istrinya bertanya ada apa. Andi pun cerita, dia beberapa hari ini merasa sangat sakit sekali di bagian bokong dan juga pinggang. Dan juga biji salaknya ini sangat sakit. Nah, istrinya bilang, oh mungkin kamu kecapean. Istrinya Andi pun membuatkan jamu untuk Andi dan Andi pun tertidur. Di dalam mimpi, Andi bermimpi semata. Andi sedang melakukan hubungan suami istri dengan Nyonya Rani. Tapi di dalam mimpi itu ya Andi kan melakukan hubungan suami istri dengan Nyonya Rani di gudang lantai 1 rumahnya Nyonya Rani. Di dalam mimpi itu Andi bukan cuma berdua dengan Nyonya Rani, tapi di dalam mimpi Andi melihat ada seorang wanita yang badannya tinggi besar berdiri di belakangnya si Andi sambil mencengkram pinggangnya Andi. Dan ketika itu juga di dalam mimpi Andi melihat ada dua sosok wanita yang badannya itu hitam legam, matanya merah menyala, rambutnya amburadul, sedang menghisap biji salak kiri dan kanannya Andi dari bawah. Jadi mereka sedang melakukan hubungan suami istri berempat semeton, yaitu Andi, Nyonya Rani, dua wanita di bawah dan satu wanita di belakang. Oh berarti itu berapa sih? 5, berarti 5 orang. Wih, di dalam mimpi Andi berusaha untuk melawan, tapi tidak bisa sama sekali. Nah, ceritanya di dalam mimpi ini sebetulnya Andi kan sedang berhubungan suami istri dengan si Nyonya Rani. Dua wanita yang menghisap biji salaknya si Andi dari bawah, menghisap sampai ingin menelan biji salaknya si Andi. Dan karena itulah biji salaknya Andi terasa berkedut dan sangat sakit. Dan tiba-tiba di dalam mimpi juga Andi merasa bokong dan pinggangnya itu terasa sangat sakit. Karena setelah Andi menoleh ke bawah, tangan wanita yang tinggi besar yang dari tadi berdiri di belakangnya Andi itu sudah mencengkram. Dan kuku-kuku panjangnya ini sudah masuk mencengkram kulit dan dagingnya Andi sampai mengeluarkan boom. Kok gini? Itu terasa sangat sakit semetan. Kemudian Andi pun tersadar. Saat dia tersadar, dia melihat ada luka lebam di sisi kiri dan kanan bokongnya. Dan ketika Andi ke kamar mandi, dia kan kayak berkaca melihat dua biji salaknya di bawah. Dia kok melihat biji salaknya ini berwarna hitam lebam semeton. Wih, Andi pun dagdikdukser. Dia berpikir, apa jangan-jangan dia sudah menjadi salah satu tumbal dari pesugihan yang selama ini digosipkan oleh warga. Nah, Andi pun merasa takut. Malamnya, Andi dengan istrinya ini pulang ke rumah orang tua istrinya. Saat itu Andi pun ingin menginap di rumah mertuanya. Di malam itu Andi tidak bisa tidur semeton. Sepanjang malam, Andi mendengar suara Nyonya Rani memanggil dia. Tiba-tiba Andi merasa sangat rindu dan juga kayak merasa ingin sekali melakukan hubungan suami istri dengan si Nyonya Rani. Dan di malam itu juga sebetulnya Andi kan sudah hampir tidur di kamar istrinya. Dan saat itu istri dan juga anaknya sedang bercengkrama di dapur dengan mertuanya. Andi mendengar ada suara decak kaki di atas atap kamar istrinya. Suara langkah kaki ini kayak gimana sih? Kayak bolak-balik dan boom. Itu benar-benar nyata. Saat Andi ini kayak, itu apa gitu. Dia melihat ke atas, tiba-tiba Andi melihat dengan jelas ada sepasang kaki manusia. Gimana sih kayak kaki ini tuh kayak menembus atap bagian atas. Dan kaki ini tiba-tiba juga blag berdiri di depannya si Andi. Ketika itu Andi melihat ada 3 orang wanita yang badannya sudah hitam lebam, matanya merah, berusaha untuk melakukan hubungan suami istri dengan Andi. Andi pun berteriak semeton. Ketika itu dia langsung dibaringkan di tempat tidur. Bagian atasnya ini sudah diduduki oleh wanita yang badannya tinggi besar,
yang di dalam mimpi dia lihat sedang mencengkram pinggangnya dari belakang. Dan dua wanita yang, aduh, wajahnya itu sudah acak-adul, sedang memegangi kaki kiri dan juga kaki kanannya si Andi. Ketika itu Andi berteriak dan tiba-tiba blast, dia merasa badannya panas sekali. Ternyata Andi tadi tertidur sementara. Ketika Andi terbangun, dia melihat badannya ini sudah dipenuhi dengan garam laut. Ketika itu Andi pun badannya sudah basah kuyup. Dia bertanya, ini kenapa? Istrinya menangis jejeritan memeluk suaminya. Nah, istrinya Andi ini bilang, dari tadi Andi itu bersikap seperti orang kerauhan. Ketika itu, mertuanya Andi pun mengambil garam 3 jumput di dapur. Kemudian menyiram badannya Andi dengan garam. Setelah itu Andi mulai tersadar. Nah, saat Andi tersadar, dia pun terduduk dengan baju yang sudah basah kuyup, bermandikan keringat. Dan saat itu, kok Andi mencium bau amis semeton, seperti bau daging yang bernanah gitu semeton. Saat Andi melihat ke bawah, ternyata boxer yang dia gunakan sudah basah karena ada daging. Dan saat itu juga mertuanya Andi dan istrinya kaget, ini Andi kenapa? Setelah Andi memeriksa, ternyata biji salaknya Andi sudah mengeluarkan, dan itu baunya, aduh, benar-benar semeton. Dan saat itu juga Andi dilarikan ke rumah sakit oleh mertua dan juga istrinya. Setelah di rumah sakit, Andi didiagnosa mengalami infeksi pada biji salak. Dan kemungkinan kalau biji salak ini tidak bisa diobati, salah satu biji salaknya Andi ini harus dipotong agar jagungnya Andi bisa tetap berfungsi. Boom! Kok gini? Andi kaget banget semeton. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ketika itu Andi berada di rumah sakit kurang lebih selama 2 minggu. Selama 2 minggu ini semeton, orang tua kandungnya Andi dan juga mertuanya mencarikan Andi obat ke Bali. Dan astungkare Andi pun boleh pulang. Dan biji salaknya tidak perlu dipotong karena astungkare juga biji salak yang tadinya dibilang infeksi sudah mulai sembuh. Saat itu Andi diberitahu oleh orang tuanya, jangan dulu pulang ke kontrakan. Nah, karena itu juga Andi dengan istri dan juga anaknya pulang untuk sementara ke rumah orang tuanya Andi. Rumah orang tuanya Andi ini jaraknya itu mungkin sekitar 1,5 jam dari rumah kontrakannya si Andi. Setelah berada di rumah, semuanya baik-baik saja sampai Andi pun sehat normal. Nah, saat itu tiba-tiba 3 temannya Andi menelpon, kenapa kok kamu tidak bekerja gitu loh. Nah, Andi pun jawab, iya saya gini, saya sakit. Nah, saat itu semeton Andi mendapat kabar yang luar biasa mencengangkan. Salah satu dari ketiga temannya Andi yang ikut bekerja membuat kolam dan juga taman di rumahnya si Nyonya Rani jatuh dari lantai 2, langsung terjun ke pangkung yang ada di belakang rumahnya si Nyonya Rani. Andi pun kaget dong mendengar salah satu temannya meninggal dunia karena terjatuh dari lantai 2 dan langsung mendarat di jurang atau pangkung yang ada di belakang rumahnya si Nyonya Rani. Bahkan semeton, mayat dari temannya ini tidak ditemukan selama 1 hari 1 malam. Dan setelah ditemukan, dari perut ke bawah sudah hancur total semeton. Bahkan konon katanya ya, dari mulut ke mulut bilang, biji salak dan juga jagung temannya Andi ini ditemukan sudah tidak ada karena sepertinya sudah dimakan binatang liar. Boom! Kok gini? Dan saat itu kedua temannya Andi ya, yang ikut bekerja di sana membuat taman dan juga kolam, berhenti bekerja di rumahnya Nyonya Rani dengan alasan takut. Mungkin karena Nyonya Rani merasa bersalah, dia pun tetap melunasi 2 bulan gaji dari kedua temannya ini. Dan temannya yang sudah meninggal ini katanya ingin memetik mangga yang ada di samping rumahnya Nyonya Rani. Karena di samping kiri dan juga di samping kanan rumahnya Nyonya Rani ini adalah perkebunan mangga gitu loh semeton. Nah, teman yang meninggal ini di siang itu setelah makan siang ingin memetik mangga yang ada di samping rumah.
tapi kepleset, kemudian langsung jatuh ke jurang yang ada di belakang rumahnya Nyonya Rani dan meninggal dunia. Kedua temannya ini menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri ketika temannya ini kepleset dan jatuh ke bawah. Semeton. Andi pun langsung merinding dong semeton. Aduh, itu kenapa? Nah, saat itu juga saking kagetnya Andi, dia sampai sakit selama 3 hari 3 malam. Dia berpikir, kenapa kok bisa kebetulan seperti ini? Nah, mungkin karena Andi ini tidak kunjung sembuh. Setelah 3 hari itu, Andi pun dibuatkan banten pengantek bayu dan juga pengelukatan di Segara oleh kedua orang tuanya. Tapi Andi tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya ya, Andi dengan istrinya ini diantar oleh kedua orang tuanya berobat ke orang pintar. Disitulah baru ketara. Andi lekadanya itu adalah tumpek wayang. Dan konon katanya, orang yang lekat tumpek wayang itu melik dan adalah makanan yang sangat enak untuk makhluk-makhluk yang biasanya memberikan harta untuk manusia-manusia dajjal yang ingin cepat kaya semata. Saat itu, si orang pintar ini bertanya, apakah kamu pernah bermimpi berhubungan badan dengan ini, dan ini? Mau tidak mau, kedoknya Andi pun terbongkar. Di depan orang tuanya dan juga di depan istrinya, Andi mengaku sudah pernah tidur berkali-kali bahkan dibayar oleh Nyonya Rani di gudang lantai 1. Dan orang pintar bilang, sepertinya Nyonya Rani adalah media pengikat untuk sebuah pesugihan yang kalau itu tidak tuntas sampai 2 bulan, si calon korbannya ini akan berpulang dalam keadaan sangat mengenaskan. Tapi kalau seumpamanya si calon korbannya ini bisa sampai 2 bulan melewati, ya begitulah, kayak berhubungan suami istri dengan 3 makhluk gaib plus dengan perantara, yaitu si Nyonya Rani. Si calon korban ini akan selamat dan tidak akan diganggu. Paling cuma hidupnya lah yang akan diserap mungkin 10 atau 15 tahun lebih cepat. Jadi intinya seumpamanya sebetulnya menurut orang pintar, kalau si Andi ini bisa sampai 2 bulan tetap berselingkuh dengan Nyonya Rani dan tetap melakukan hubungan suami istri di lantai 1 gudang rumahnya ya. Kan dia ini ceritanya berhubungan badan dengan Nyonya Rani dan juga 3 makhluk gaib perantara pesugihan itu. Andi akan tetap hidup. Dia tidak akan kenapa-napa. Ya paling cuma nyawanya dipotong 10 atau 15 tahun. Intinya Andi ini mungkin meninggal di usia 70 tahun. Tapi karena dipotong 10 tahun, mungkin dia akan meninggal di usia 60 tahun. Atau mungkin di usia yang ke 55 tahun. Ngerti kan penjelasannya? Itulah penjelasan dari seorang pintar. Di sana istrinya Andi pun langsung murka dan langsung meminta bercerai. Semeton. Tapi Andi pun meminta maaf, dia berjanji dia akan tidak lagi mengontrak dari sana. Mereka akan pindah ke rumah orang tuanya saja. Mungkin karena istrinya ini mencintai Andi ya. Istrinya pun memaafkan Andi dan juga mereka rujuk kembali. Setelah itu, Andi selama berbulan-bulan berobat di tempat orang pintar tersebut. Andi melukat, didudus menggunakan dupa, diberikan loloh. Pokoknya banyak banget ritual-ritual yang dilakukan. Sampai 2 tahun berlalu, Andi baru bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang si 3 makhluk yang ya begitulah sama-sama. Jadi sepertinya setiap Andi ini melakukan hubungan suami istri dengan Nyonya Rani, dia juga melakukan hubungan suami istri dengan 3 wanita astral di tempat yang sama, yaitu di gudang lantai 1 rumahnya Nyonya Rani. Pertanyaannya, sekarang Andi ini kan tidak sampai 2 bulan, sudah berhenti dong menjadi calon korban dari si Nyonya Rani. Dan astungkaranya mungkin saat si Andi ini di rumah sakit, orang tuanya kan mencarikan pertolongan dari si orang pintar ini sampai astungkara si Andi pun sembuh. Sekarang pertanyaannya, apa jangan-jangan temannya Andi yang sudah meninggal yang jatuh dari lantai 2 rumahnya Nyonya Rani ini juga melakukan hubungan itu? Sampai-sampai dia yang tidak bisa menyelesaikan ritual penanaman jagung atau hubungan suami istri itu,
sampai menjadi korban semua tahun. Itulah yang dipikirkan oleh Andi semua tahun. Aduh, mungkinkah temannya ini menjadi pengganti dari Andi sehingga Andi pun tetap bisa hidup? Mungkin memang karena masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Setelah itu semua tahun, hubungan Andi dengan istrinya sempat terenggang selama beberapa bulan. Andi pun mengoper kontrakannya yang ada di Singaraja Kota, dan dia pun menetap di rumah kedua orang tuanya. Andi mulai membangun toko di sana dengan bantuan mertuanya dan berjualan sembako di kampung dengan orang tua dan juga dengan istrinya. Setelah itu sementara Andi tidak pernah lagi bertemu dengan Nyonya Rani ataupun Pak D. Dan sampai detik ini Nyonya Rani dengan Pak D masih kaya raya, dan rumahnya Nyonya Rani sekarang lebih luas, lebih mewah dari yang dulu. Sekarang konon katanya si Nyonya Rani dengan Pak D ini membeli rumah yang baru, dan rumah tersebut terus direnovasi oleh mereka. Gosip-gosip tentang si Nyonya Rani dan juga Pak D ini benar-benar luar biasa. Ada yang bergosip katanya mereka punya bererong, ada yang bergosip katanya si Pak D ini adalah pengedar narkoba yang sukses. Pokoknya banyak banget. Tapi itu ya cuma gosip, ya tidak ada yang tahu mana kebenarannya kecuali si Andi. Andi tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun karena dia takut jangan sampai dia nanti dicari oleh 3 makhluk gaib tersebut. Aduh, saya merinding semua. Bayangkan ketika di dunia nyata Andi sedang melakukan hubungan suami istri dengan si Nyonya Rani, ada 3 wanita dari bawah menyedot biji salaknya, dan ada 1 wanita yang tinggi besar mencengkram pinggangnya dari belakang. Aduh, tapi kulun, makanya jadi lelaki jangan terlalu buang, jangan terlalu mesum agar tidak seperti ini, ngerti? Nah, inilah cerita dari Andi yang pernah, ya begitulah semua tahun. Bagaimana menurut kalian? Kalian percaya gak sih ada pesugihan seperti ini yang menjadikan istrinya sendiri sebagai wadah untuk tumbal pesugihan mereka gitu loh? Atau kalian pernah mendengar cara-cara pesugihan yang lain? Coba dengar komentar. Nah, inilah cerita dari Andi, cerita berbayar saya hari ini. Aduh, pusing semeton, aduh pusing, kesiap kayak wow gitu loh. Tuh Pak Andi, sukses karena sudah mau bercerita, dan semoga kedepannya tidak sebuang ini lagi. Dan untuk semeton, bagaimana menurut kalian? Kalian percaya atau bagaimana? Komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.